Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya dari kelas R6A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas pada video ini, yaitu yang pertama, tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Oke, yang pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun yang berarti perangai, tabiat, dan budi pekerti. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salahnya suatu tindakan yang dilakukan seseorang. Lalu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang manusia, yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Lalu keutamaannya itu ada 4. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat kelak. Yang kedua, dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan yang terakhir, dijamin rumah di surga. Selanjutnya ada adab atau etika belajar dalam Islam. Di sini, adab atau etika belajar dalam Islam yaitu ada 10. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, selalu rendah hati. Yang keenam, memperhatikan penjelasan. Yang ketujuh, diam dan menyimak. Yang kedelapan, menghafal. Yang kesembilan, mengamalkan. Dan yang terakhir, mendakwahkan. Selanjutnya, ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang pertama, ada etika beragama dalam Islam. Dalam suatu hadis yang terkenal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya diutus dalam rangka untuk menyempurnakan atau bagi kamu akhlak mulia." Jadi, umat Islam sebagai umat mayoritas, umat yang terbaik dengan landasan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, harus menjadi umat tengah, moderat, kasih sayang, persatuan dan perdamaian bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat ummah atau komunitas. Kebenaran dasar itulah yang harus diingatkan oleh umat Islam ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan yang begitu kuat dari sekulerisme, globalisasi, dan konsumerisme yang telah mengancam fondasi dasar tatanan Islam. Sebagai salah satu contohnya yaitu etika agama yang mengajarkan nilai cinta. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya agama adalah bahwa kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Dan apa yang kamu rasakan sakit dan apa yang kamu rasakan sakit untuk dirimu sendiri, yakinlah bahwa itu juga sakit bagi orang lain. Kemudian ada juga menurut hadis Muslim dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa tidaklah dikatakan orang beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dengan demikian, bahwa ekspresi bagaimana tidak sebatas secara legal, formal atau halal haram, muslim kafir, dan menonjolkan ritual simbolik semata atau perbedaan dan persamaan.
Tetapi ekspresi keyakinan beragama dapat dimanifestasikan dari hati nurani otentik yang kemudian diejawantahkan dalam perbuatan nyata yang menciptakan kebaikan, kedamaian, keadaban, dan juga melindungi martabat kemanusiaan. Yang kedua ada etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah. Secara bahasa, syura bisa berarti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat. Atau secara umum, asyura artinya meminta sesuatu. Bermusyawarah adalah pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Terus musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal baik sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah fikih adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perbandingan atau tukar pikiran. Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding diminta untuk diharapkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam perundingan itu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwasannya syura artinya memusyawarahkan perbedaan-perbedaan pendapat atas sesuatu untuk melahirkan kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu ada etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, sistem demokrasi dijalankan dengan berpedoman pada kesepakatan bersama atau mengambil suara terbanyak, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, sistem demokrasi di dalam dunia pemerintah sudah menjadikan kesepakatan bersama sebagai undang-undang yang wajib untuk dipegang teguh dan melaksanakan oleh setiap masyarakatnya. Namun sebaliknya, Allah sudah berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya menjelaskan bahwa yang bisa menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliaulah sebaik-baiknya penetap hukum yang ada di dunia. Yang terakhir yaitu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak menyekutukannya dan memutuskan segala sesuatu, terlebih lagi dalam menentukan hukum. Ya, jazakumullah khairan. Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas segala kesalahan juga saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.